Gue nggak ngelihat hidup sampai katakan 3 bulan ke depan, gue nggak kebayang tuh. Tapi setiap kali ada peluangnya, ada kesempatannya, gue akan mengerjakan terbaik yang gue bisa gitu. Gue rasa lu ditanya ngomongin sepeda, lu ditanya ngomongin film atau apa. Kalau yang lu suka, lu mau bawel pasti kan. Iya betul. Kalau mau songong sekalian, jangan setengah-setengah. Yowin, sombong aja. Oke, sebenarnya udah mulai kan tadi. Iya udah mulai. Biasa kayak gitu kan iya, podcaster gitu kan. Iya, sorry. Halo. Oke teman-teman, sekarang kita udah kedatangan teman lama kita, teman kantor lama kita, Iya, dua betul. kantor lama kita. Kita 2 kantor bersama orang ini. Dan dia ini adalah seorang podcaster handal, terkemuka, yang konten TikToknya udah FYP booming parah. Yang lagi naik daun lah ya. Lagi naik daun. Dan sekarang udah jadi MC di mana-mana. Di apa? Iya sih, pasti udah pada kenal ya. Iya. Ini serius apa gimana nih? Serius. Halo. Gue kenalin diri gue gimana ya sekarang. Halo teman-teman, saya Frankie. Saya dikenal di TikTok, bikin konten seputaran musik. Selain itu kerja sebagai host di Vindes. Sering juga terlihat sebagai kameramen di acara-acara musik yang skena, indie, side stream gitu. Kalau ketemu sapa aja sama mereka. Bukan kan. Sorry. Oke Bang Frung. Jadi kita sebenarnya berdua pengen ngebahas self-produce content nih sama lu. Karena berhubung lu dari sebelumnya bekerja di balik layar, terus akhirnya bikin konten sendiri di depan layar untuk diri lu sendiri gitu. Iya betul. Gitu. Nah kita mau ngulik ngebahas hal itu Oke. untuk nge-breakdown gimana sih caranya untuk achieve suatu target dengan framework yang udah lu tetapin dan lu terapkan di project yang lu buat sendiri ini gitu. Project apa sih sebutan project lu apa Bang Frung? Apa ya? Gak ada sih sebenarnya content creation. Apa ya? Ambisi yang keganjel aja mungkin ya. Karena kita ngantor dulu kan. Jadi kayak jadi alasan kan biasanya kan nggak ngejar ambisi karena udah capek di kantor segala macem gitu. Pas udah nggak ngantor justru suara di kepala makin berisik gitu kayak ini kapan mau dimulai bro gitu. Mau ngapain aja gitu ya. Ngapain aja gitu. Dari pertama sih kalau gua kan karena apa ya, campers kan tadinya kan di skena musik itu kan. Terus gua ngelihat ada celahnya itu adalah adanya apa ya, jembatan informasi yang nggak sampai utuh ke audiens yang lebih muda. Jadi gua kan datang dari Medan, gue suka musik, gue ngulik kan, kayak umuran kita ngulik baca, nyari tahu segala macam sumber gitu. Nah, gue ngelihatnya yang apa ya, lingkaran musik nih industrinya, audiensnya lebih muda tapi mereka nggak catch up sama yang lebih dulu gitu. Nah dari situ gue, berarti ada jembatan yang harus dibangun gitu. Dari yang gue percaya, karya seni itu ya harus subjektif. Kayak lu ya interpretasi lu lah gitu. Karena pada akhirnya interpretasi lu itu kan datang dari segala macam pengalaman, subjektif, taste, banyak faktor kan. Nah itu yang menurut gue harus dikedepankan setiap jurnalis musik atau content creator gitu. Atau siapapun lah. Karena filter-filter itu yang buat lu beda. Nah gue dari situ udah tahu, ada gapnya, ada celah yang bisa gue isi, ada selera yang mau gue sebar gitu. Selera musik yang metal dan segala macam itu. Jadi udah secara framework, identitasnya udah kuat si Haris ini kalau dibangun gitu. Dan terakhir gue lihat tadi pagi, ada yang komen gini. Mukanya skena banget. Maksudnya gimana mas? Muka skena tuh gimana? Nggak ada kan? Tapi mungkin ya itu dilihat orang yang mukanya kayak gini, nada bicaranya rendah, penyampaiannya slow, menarik disimak kali. Karena semua orang udah hey what's up guys. Tiba-tiba ada satu orang tonnya santai aja, ngomongnya slow, males-malesan. Tatoan, gak pakai narkoba. Ya gitu-gitulah. Ketika ada celah yang bisa gue isi ya udah gue terusin. Oke. Tapi berhubung dengan jurnalis musik, kalau gue pribadi sendiri ya, dulu tuh referensi musik gue datang dari MTV. Yang setiap weekendnya tuh ada top chart listnya gitu. Dan gue karena emang dari dulu orang visual, based on musik gue adalah dari video klip. Bukan dari lagunya gitu. liriknya. Jadi once video klipnya menarik,
berarti lagunya asik menurut gue begitu pada masa itu. Dan pada saat itu kan apa sih namanya top chart itu kan biasanya bukan dari review MC atau apanya ya, cuman emang dari vote orang-orang. Iya. Nah gue nggak pernah berpikir untuk gimana ceritanya kita merekomendasikan suatu musik sesuai dengan subjektif kita sendiri gitu. Lu nggak pernah kepikiran? Nggak pernah kepikiran. Dan sedangkan lu datang membawa itu kan. Iya. Ya karena tadi itu sih, karena terlalu subjektif gue ngerasa oh jadi mungkin selera kita beda ya udah gitu. Dan nggak bisa disuntikin untuk gue mendengarkan atau punya perasaan yang sama kayak lu gitu loh, Bang. Masuk akal ya. Kalau menurut gue ya lu bisa meng-counter itu dengan menciptakan diskusi di kolom komentar lu, bahkan ya dari reaksi story lu itu kan ada diskusi yang akhirnya orang willing untuk mencoba dengar musik baru, dengar band baru, dan bahkan band-band juga akhirnya ke lu untuk coba dong press release gitu. Iya. Baca. Review lagu gue dan lu jadi apa ya, lu melihatnya juga jadi nggak subjektif lagi nggak sih Bang untuk hal itu gitu. Kalau sekarang iya, karena dulu gue cuman mau denger musik yang gue suka doang kan. Ya kita semua lah gitu. Cuman lama-kelamaan karena lu sudah peka sekali sama struktur lagu, sound dan segala macam, akhirnya ada detail kecil yang lu perhatiin. Kayak ngeliat sepeda lah gitu. Kalau lu makin dalam kan lu makin tahu, oh ini mahal nih di bagian sininya nih. Jadi ada kepekaan itu yang sekarang jadi diolah gitu. Nah, kalau sekarang sih udah terlalu banyak kali ya. Jadi saking banyak yang bisa gue respon, gue tuh bisa ngomong apa aja dan valid gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya kan agak ironi dan bahaya kan. Tapi ini kayak gitu semua. Ini Bang, pertanyaan gue sih. Jadi kan ini lu bilang subjektif banget kan ya. Cara menilai lu, cara menilai di konten-konten lu, cara menilai terhadap musik itu atau terhadap musisi itu. Lu ada ini gak sih apa namanya ketakutan atau kan musik kan ya apapun sih sebenarnya mah ya. Ada fans yang emang militan banget, ada yang emang sampai gimana-gimana kan. Lu ada buat ngehindarin itunya gak sih, atau misalkan ada sesuatu yang lu lakuin gak sih untuk biar preventif itu netral gitu, walaupun subjektif tapi tetap netral gitu, apa gimana sih sebenarnya kayak gitu? Ya, jadi kayak ini ya ngebentengin biar nggak terjadi hate ke arah gua, karena nggak kena subjektifnya gitu. Kalau gua sebenarnya masih memakai topi content creator kalau gua, walaupun banyak orang yang mikir jurnalis gua tuh. Gua juga dimasukin ke Vindes sama beberapa brand rokok tuh dikiranya gua jurnalis. Padahal gua content creator, gua maunya gitu. Karena kalau jurnalis kan ada prinsip kerja yang harus dipegang kan, kayak cover both sides dan segala macam lah. Nah gua masih memegang subjektif tadi itu aja gitu. Gue nggak ada tindakan khusus untuk mencegah itu, tapi yang jelas ketika sesuatu yang gue notice dari lagu ini adalah hate gitu ya, maksudnya ngata-ngatain gitu, gue nggak respon. Gue nggak mau ngececer karya orang, gue nggak mau, karena dia udah ngabisin berjam-jam bro buat bikin lagu itu. Gue juga nggak bisa bikin lagu kan, nggak mau gue kayak jelek lu, nggak mau gue. Kalau bisa yang gue komentarin justru hal-hal yang sifatnya lebih tangible, kayak semangatnya lah, api ya di dalam dirinya untuk berkarya kayak gitu-gitu sih. Kalau komentarin teknis kayaknya, semua bisa dibikin pakai AI sekarang, ngapain gitu ngomongin teknis. Tapi di satu sisi mungkin yang akhirnya bikin orang lebih terikat sama konten-konten lu adalah opening lu adalah menggambarkan momen suasana apa yang cocok untuk dengerin lagu ini. Karena dari lu, dari konten lu gue aware gitu kayak lagu ini cocok ketika lu dengerin moodnya apa gitu kan, lu selalu membawakannya kayak gitu. Nah mungkin ya akhirnya orang ngebuka diri ya untuk feeling untuk dengerin itu kayak oh ya mood gue lagi kayak gini, mood gue kayak gitu. Tapi ada gak sih Bang yang akhirnya nge-DM lu kayak thank you Bang udah ngerekomendasiin lagu ini bla 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 bla, mood pas banget nih suasananya sama kondisi gue sekarang atau gimana gitu, ada gak? Banyak. Banyak banget Banyak sih, apalagi Haris Frank. Banyak, bukan masalah itu ya, tapi lebih ke sebenarnya yang lu bilang tadi penggambaran suasana, seharusnya kepekaan itu yang kreator punya gitu loh. Kayak musik tuh kan nomor sekian lah untuk orang menikmati karya seni itu masih jauh sebenarnya kan. Karena kita juga ngomongin negara masih nggak kelar-kelar lah gitu, banyak alasan. Tapi dengan lu membantu seseorang untuk ngasih jembatan ke suasananya, itu kan dia jadi gue pulang kerja gue dengerin ini Jadi kerucut gitu. Jadi secara kacamata kurator atau konten kreatornya
lu bahkan menjemput orang untuk menggambarkan suasana lagunya gitu. Itu kan PR banget sebenarnya. Iya. Tapi dengan begitu, ya gue dengerin deh nanti pulang kerja gue save dulu. Jadi PR kita sesusah itu. Dan yang lihat kayaknya nggak banyak gitu kayak. Lu harus ngegambarin situasinya gitu biar menikmati lagu tuh apa ya? Ada momennya lah. Gak semua orang kan kayak gue mau nangis hari ini, gue mau denger lagu ini perunggu yang 33 kali misalnya. Gak semua orang kebayang, tapi momen sedih itu hampir semua orang punya kan. Oke, benar. Tugas kita lah itu untuk ngejemputin. Tapi menurut lu itu ini gak akhirnya sebagai kreator kita terlalu nge-framing suatu karya itu sendiri gak? Akhirnya dengan menjemput emosi itu terhadap si karyanya gitu. Iya ada ketakutan itu. Baru kemarin konten gue yang paling terakhir tuh kan ada band mitos, band lama gitu aktif lagi kan. Yang mana tuh orang-orang Vinda semua tuh. Terus gue dengerin lagunya memang lagu shoegaze gitu kan mengawang-awang kayak biasanya dinikmati dalam kondisi setengah sadar gitu. Nah, yang gue denger pun memang iya emang lagu kayak yang mengawang-awang ini hanya bisa optimal dinikmati ketika suasana ngawang-ngawang gitu. Tapi di sisi lain gue pikir anjing gue ini jadi kayak mempersempit interpretasi karyanya nggak ya gitu. Jadi kan kayak pedang bermata dua gitu. Ada ketakutan itu sih sebenarnya. Tapi pas denger lagu itu lu coba sambil ini. Enggak, belum. Gua masih sober gua. Udah 2 minggu sih. Baru sadar kayaknya. Iya, jadi ya tahu ya bukan kacamata kuda apa sih? Pedang bermata dua itu. Lu membantu orang yang tidak tahu, tapi lu juga di sisi lain mempersempit ruang untuk orang memaknai lagunya kan. Yes. Ini itu kan kita spesifik ke musik ya. Tapi menurut lu bagus tuh spesifik musik aja. Iya, acara baru Sorry ya. bang, Spesifik sorry. musik. Oke lah kita Berlima tuh ya. Rubrik baru di The Magician spesifik musik. Hostnya Harus Franky. Oke deal. Oke deal. Ya. Oke boleh lah kalau cocok kata dia harganya. Spesifik musik gitu. Oke. Kita lanjut kali ya. Jadi yang tadi kita obrolin kan sebenarnya spesifik ke musik kan, ke arah musik kan. Ya, tapi menurut lo itu bisa relevan gak sih ke karya-karya yang lainnya juga gitu? Misalkan menurut gue sih kayaknya bisa nih ke film gitu. Contoh lah sahabat kita ini gitu yang emang di industri film gitu ngerti. Itu bisa gak sih plek-ketiplek dipakai gitu? Prinsip kerjanya kan gitu-gitu aja kayak prinsip ngedit lah gitu atau prinsip nulis gitu. Sama alur besarnya itu sama, cuma karena gue mungkin ada analisa masalahnya dulu kan yang tadi gue lihat ini media musik udah kayak ya nggak begitu dilihat orang lah. Oke. Terus ada ya porsi subjektif yang ya itu kan analisa gue sebelum gue mulai gitu kan. Kayaknya di setiap industri entah itu sepak bola atau film gitu ya punya masalah masing-masing. Nah masalah gedenya itu pain pointnya itu harus lu temukan dulu. Jadi effort lu untuk bikin sesuatu tuh terukur gitu loh. Gue pede ngomongin kayak gue mau follower segini tahun segini tuh karena gue udah identifikasi masalah gedenya. Gitu. Yes. Ada ya kita ngeliat lah festival musik banyak banget, crowdnya makin lama makin muda. Itu kan sebenarnya udah bisa ditarik kesimpulan dari situ kan. Sisanya ya tinggal lu aja kayak gue mau menciptakan persona yang seperti apa biar lebih mudah diterimanya. Kayak di musik bisa juga karena yang selalu gue bawa ke orang-orang tuh ya kalau ngomongin industri gitu dan konten. Sepak bola tuh ada istilah pandit sepak bola loh. Kenapa musik nggak ada? Maksudnya di luar yang formal, kenapa musik nggak ada gitu? Mungkin kalau musik kan ada formal, jurnalis, kan sepak bola tuh ada pundit informalnya gitu. Kenapa orang ngomongin musik bisa ngomongin bola bisa dibawa ke TV, ngomongin musik nggak ada? Oke. Nah itu pertanyaan besar gua. Kenapa kayak gitu? Kenapa ada debat yang hukum gitu? Tapi kayak debat interpretasi karya gitu nggak ada. Mungkin di ruang-ruang yang lebih makro gitu di pameran ada kali ya, cuman kita nggak tahu gitu. Cuman kalau semuanya yang di pameran doang, yang di ruang lebih terbuka biasanya juga diskusinya nggak terlalu tajam, jadi kan nggak ketemu di tengah kan. Oke. Sementara kita semua udah di echo chamber masing-masing gitu. Wah kiamat gitu. Kapan ketemunya bro gitu. Jadi ya harus tahu masalah dari industrinya, terus kalau lu bisa kerjain sendiri kayak gua bagus, kalau enggak cari tim lah.
Oke. Karena itu kan masalah besar yang mau diselesaikan kan. Tapi kalau menjawab pertanyaan lu, prinsipnya sama. Oke, balik lagi misalnya ke self produce content yang emang lu ngepetain dulu nih apa yang telah lu punya. Freemason apa Bill Gates enggak. Kayak kejauhan Mas kayaknya. Gak nyampe deh kita. Diedit ya nanti ya kan Erwin yang edit selalu. Kayak lu tarik masalah kesukaan personal lu adalah tentang musik, terus lu menemukan celahnya, akhirnya lu mengidentifikasi masalahnya untuk nge-framework bentuk konten lu gimana ke depannya. Lu melihatnya tuh emang sebagai modal untuk berkarya atau justru sekarang ini ketika udah berhasil itu jadi problem buat lu ke depannya gitu. Oke. At some point bisa jadi dua-duanya. Awal tuh jadi modal karena selera dan preferensi lu itu kan nggak banyak ditemukan orang ya. Kayak ya mungkin orang nggak akan nanyain musik apa ya dangdut gitu ke gua. Karena dari konsistensi itu akhirnya punya pemahaman, oh si Haris tuh subjektifnya seperti ini gitu, musik keras dan segala macam. Yang mana itu menjadi apa ya, menjadi gue tanpa diminta pun kalau ngomongin musik yang gue suka mauin, siapa aja kayaknya gitu deh. Gue rasa lu ditanya ngomongin sepeda, lu ditanya ngomongin film atau apa, kalau yang lu suka lu mau bawel pasti kan. Iya betul. Yang pada akhirnya ya kegulung tuh sampai sekarang jadi gede banget kan apa wave-nya gitu yang gue bikin. Kalau sekarang sih gue ngerasa memang banyak band yang minta ke gue ngerespon ke genre yang gue nggak dengerin. Oke. Nah jadinya gue ada ide gilanya tuh, gue mau bikin deck kerangka konten gue, terus gue sebar aja. Jadi biar jadi bola liar gitu, biar jadi semua orang bisa bikin konten musik, tapi bandnya beda-beda. Kerangkanya dari gua nih, ini ada kerangkanya nih, lu bikin kayak gini ya gitu. Jadi gue bisa nge-cover bahkan band yang gua nggak suka gitu, tapi kerangkanya gua kasih gitu, biar berisik aja nih di internet. Gitu. Oke, gue belum lama ini ngeliat story lu ada salah satu orang yang minta izin sama lu untuk menggunakan format yang sama. Nah gitu. banyak yang mikir treatmentnya dari gua, padahal gue juga enggak, gue juga nyari-nyari dari video sepak bola, bedah formasi gitu kan. dari banyak sumber gue compile jadinya kayak gitu. Tapi lu nggak ngerasa ini ya bang, tersaingi ketika ntar ada kan gue dalam hal ini ya, dalam hal musik, gue melihat lu pionirnya nih dalam hal merekomendasikan musik dengan gaya lu gitu. Dan ketika ini ada banyak pionir-pionir lain yang akhirnya sama, lu ngerasa tersaingi nggak? Kayak akhirnya ruang gerak lu jadi semakin tipis, sempit. Karena orang-orang jadi apa ya, ngepecah pasar gitu sih jatuhnya. Maksudnya tujuan lu adalah tidak memonopoli kan bentuknya gitu. Tapi di satu sisi ketika ada yang lebih oke dari lu, ada yang lebih ganteng dari gua ya. Lebih keren. Lebih keren, lebih murah. Nggak apa-apa bro, kita bikin free market aja nih biar chaos kalian enggak sih. Di satu sisi kan lu sekarang full time content creator musik kan. Ketika ada banyak nih menjamur orang-orang seperti itu dan akhirnya mereka juga udah jadi komersil. Nah lu gimana tantangan ke depannya gitu? Jawabannya ada dua sih, sosial sama personal kali ya. Kalau sosialnya gue pikir kayaknya ilmu yang gue pegang ini nggak harus selamanya ada di gue sih. Kayak ada baiknya nih ilmu yang tadi ya deck itu misalnya gue sebar dan mencari jalan-jalan baru gitu, kayak yang dibilang Radit, dia kan misalnya punya gitarnya udah kelamaan gak dipakai, dijual aja gitu biar gitarnya lanjutkan kisahnya di orang lain. Nah gue tuh suka konsep romantisasi seperti itu. Gue kayak ya udah ini ada ilmunya, gue sudah mencari dan sudah menemukan, biar di internet berisik aja gitu. Dan nggak tahu ya, gue rasa ya hidup gini doang Win, mau ngapain sih? Nggak penting bro, kayak lu ngerasa pinter juga ada yang lebih pinter gitu. Kalau ada yang lu tahu dan lu rasa orang butuh, gue sih gue kasih ya. Itu yang satu. Yang kedua, mungkin ketika nanti katakanlah ya 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi, di saat itu gue udah ngerjain yang lain. Jadi gue pun nggak bisa memvonis diri gue ya gue akan jadi jurnalis musik atau content creator selamanya, enggak. Mungkin ketika ini udah bosen ya, gue cari yang lain lah, ada gitunya. Jadi ada dua alasan itu dan kayaknya dua-duanya setelah gue pikir-pikir cukup valid sih. Gak apa-apa lah, biarin lah orang ngelakuin yang persis kayak gue juga gak apa-apa lah. Ngapain sih bro gitu, kayak sekarang malah bahkan beberapa kali ya gue ngeliat di FYP gitu ya, FYP anjay.
Persis tuh ada yang kayak 5 orang lah. Dan gue petakan sebenarnya. Ada yang 10 orang persis nih. Gue follow semua. Setiap nongol gue repost. Oke. Tapi setiap kali gue pantau ke profilnya. Opsinya tuh udah fallback doang. Jadi kemungkinan besar ketika gue follow nih. Mas Aris makasih udah follow. Saya juga terinspirasi dari ABCD. Berarti kan kalau niatnya datang dari tempat baik. Mungkin ya sampainya pun ke tempat yang baik juga gitu. Oke. Ngapain sih bro, udahlah gak penting semua. TikTok gak jadi petani ayo. Tapi kan fakta di hidup ini, kayaknya ini mental lu Udah balik gak apaan. Udah pulang. Udah cukup. Itu udah jadi penutup. Mentalnya kan udah mental ini mas, skena banget nih bang. Kayak hidup emang idealis lah. Ya. Gue melihatnya seperti itu. Ya. Dan Hidupku. bapak Hidupmu. Dia enggan ngomong lu gue apa aku kamu dia. Silakan. Menjalani hidup skena seperti anak skena ini tuh nggak semua orang bisa relate gitu. Dan emang ya tapi banyak orang yang tentu mengapresiasi itu kan. Nah, gue penasaran sih kayak survival kitnya itu untuk lu akhirnya tetap menjalani kesukaan lu nih yang mungkin secara apa ya, gue nggak tahu secara finansial mungkin ini mensupport lu tuh, tapi terjawab sendiri. Terseok. Gestur aja nggak ada vokal. Untuk lu mengimbangi antara itunya gimana bang? Maksudnya kehidupan normal yang diakui normal gitu dengan kehidupan yang lu jalanin sekarang gitu. Pergaulan gitu ya. Yes. Sebenarnya kalau sekarang tuh Apa lu larinya balik lagi dengerin musik zat-zat aja adiktif gitu. gitu. Kayak lu dengerin musik terus jadi fuel semangat lagi untuk menjalani hidup yang Sesimpel itu, bener. Okay. Sesimpel kayak baru kemarin hari Senin tuh. Gue dari hari Sabtu, Minggu, Senin gak ngapa-ngapain tuh. Cuman Senin sore gue dengerin lagunya Rek adalah band Bogor, teman-teman Yamaha. Teman kita juga ya. Betul. Gue dengerin anjing ini lagu bagus banget ya. Pas gue lihat liriknya, kalau gue kan ada effort lebih untuk nyari-nyari itu kan. Lagunya happy banget, tapi penulisannya tentang bapaknya sakaratul maut. Oh, oke. Nah, ketika gue sesimpel gue dengerin terus gue maknai gitu. Anjing bro, ini bisa sebagus ini. Maksudnya ada berlayer-layer terus kompleks banget. Dan itu ngegerakin gue buat ini harus lebih banyak orang sih yang tahu gitu. Ada gitunya aja gitu. Paham. Dari karyanya dia mantul ke gua, ya gue pantulin lagi ke mercusuar yang lebih besar gitu. Oke. Sesimpel gitu, bro. Kalau misalnya kehidupan skena yang orang lihat mungkin ini kali ya apa? Mabuk-mabukan dan lifestyle segala macam gitu. Gue udah nggak peduli sejujurnya bener. Karena mungkin gue di industri musik itu kan udah 6 tahun sebenarnya. Tapi memang di belakang layar kan. Yes. Sebelum lu ngonten, sebelum ngonten udah di situ. Jadi udah, pengamat lu ya dari belakang. udah fasih gue ngeliat ini bakal naik nih ada gitu-gitunya kan. Ketika gue sekarang dapet peluang yang didengar orang gitu, rasanya biasa aja Win. Justru rasanya kayak gini nih misalnya lagi kerja gini. Ini kan berarti kepentingan lu bertiga kuncinya di gue kan. Iya betul. Gue rasa untuk orang sampai di tahap itu tuh melewatin perjalanan yang panjang dan ketika nyampe jangan dikecewakan gitu loh. Jangan ketika lu sendiri gitu ya, urusan banyak orang kuncinya di lu tuh apa ya, nggak siap gitu. Oke. Yang gue yakini sekarang ketika gue udah di posisi ini, banyak kepentingan yang berpusatnya di gue harus menjalankan sebaik-baiknya gitu. Jadi masalah petantang-petenteng, rock and roll, ditegor, foto bareng tuh nggak penting sumpah. Itu yang paling penting cicilan rumah gue. Sumpah kayak gak penting. Motor custom, baju band, aduh bro. Ini sekarang gue hanya menjalani yang sudah gue temukan. Dan gue tahu gue nyaman di situ. Jadi kalau dilihatnya, wah bang keren. Itu mah udah lewat. Sama ini bang. Jadi tadi lu bilang kan dunia ini mau kiamat. Iya benar, dunia ini mau kiamat, bentar lagi chaos. Kita semua menjarah kulkas. Sama menjarah televisi. Indonesia gelap ya? Kita semua dikat bahaya. Enggak, ini masuk konten gue sendiri. Ya. Tadi kan lu sempat mention kayak lu
oke, lu berbagi sama orang-orang lain, kalaupun emang ada yang tahu, gue bantuin, gue kasih arahan misalkan kayak gitu. Dan lu bilang 2 tahun 3 tahun lagi juga lu belum tentu ada di industri ini gitu, lingkaran ini. Tapi emang lu nggak ada apa namanya kayak lu 2 tahun 3 tahun lagi lu emang pengen ngegedein ini, atau misal sebenarnya lu kayak ya udahlah, gue jalan aja lah, mau arahnya gimana ya udah terserah gitu, apa gimana sih sebenarnya? Oh iya gitu kali ya. Mungkin justru prinsip yang dilihat rock and rollnya itu di situ. Justru yang nggak kelihatan orang. Justru rock and rollnya gue kan nggak kerja, nyicil rumah gitu kan. Ya kita semua tahu, kita berdua tahu. Gue nggak ngelihat hidup sampai katakan 3 bulan ke depan, gue nggak kebayang tuh. Tapi setiap kali ada peluangnya, ada kesempatannya, gue akan mengerjakan terbaik yang gue bisa gitu. Jadi kalau misalnya lu tanya tadi, gue nggak ngelihat, memang nggak ngelihat. Tapi mungkin prinsip hidupnya yang kelihatannya ceroboh, reckless, skena, gaul gitu. Secara penampilan, motor gue biasa Mio gitu, nggak beda gitu. Gue nggak main band. Tapi ya itu yang esensinya, yang justru nggak kelihatan orang. Gue ceroboh banget. Oke. Dan orang seharusnya, gue nggak tahu sih orang tuh harus tahu atau enggak, perlu tahu atau enggak. Cuma mungkin itu kepantul kali ya. Kita pengen ini dong di-spill dengan format konten yang selama ini lu pegang gitu, atau udah jadi pakem akhirnya lu temuin di jalan, dan ya akhirnya waktu itu lu sebarin nih ke orang-orang yang apa ya, yang terinfluence dari lu gitu. Kasarnya ya. Kasarannya gitu. Ya hook pasti di depan kan. Dan hook kalau bisa semudah mungkin dicerna orang. Kalau bisa tuh dari ya pejabat sampai tukang parkir ngerti dari satu kalimat hook lu. Yang kedua konteks. Kenapa lu harus menyimak apa yang gua sampaikan? Itu subnya tuh kan. Nomor 3 tuh udah bagian opini lu tuh, dagingnya lah tuh. Kayak apa yang lu rasakan, apa yang pengen lu sampaikan gitu. Yang nomor terakhir CTA gitu doang, Win. Tapi gue penasaran deh, makanya waktu itu lu pernah komentarin konten gue adalah bahasanya terlalu smart, akhirnya terlalu ini. Di yang dalam kacamata gue, bahasa gue tuh udah terlalu umum, justru general gitu. Nah, menurut lu gimana tuh untuk melihat perspektif yang emang sebenarnya bahasa lu tuh terlalu berat atau bahasa lu udah umum gitu? Yang tahu dia sih. Bener, yang tahu dia. Karena dia produser kan. Dia tahu menyesuaikan, gue ngomong sama klien kayak gini, gue ngomong sama tukang kayak gini gitu kan. Nah, gimana dia? Sebenarnya referensi sih, balik lagi ke referensi, karena lu udah tertutup, menurut gue sih, lu udah tertutup sama itu aja gitu. Salah satunya mungkin tontonan sama musik gitu. Ketika lu tontonannya yang lu suka itu aja, atau misalkan yang lu denger musik juga itu, lu nggak terbuka untuk kayak misalkan ada yang baru, akhirnya menurut lu itu umum dan ternyata itu nggak umum gitu. Jadi akhirnya referensi kali ya, karena itu kayak misalkan akhirnya kalau kerjaan gua kan ngomong dari level klien, level bos sampai level kayak preman gitu kan. Nah, gue bisa menyesuaikan tuh karena sebelumnya gua kerja sama sama orang lain, sama produser gitu, gua ngikut, jadi gua ngeliatin, jadi referensi obrolan gue banyakin gitu. Jadi ternyata kalau sama mereka kayak gitu, kalau sama orang brand kayak gitu, kalau sama orang-orang di lapangan kayak gimana. Nah itu biasanya umumnya itu yang di tengah-tengahnya tuh, antara orang lapangan sama orang-orang yang emang di kantor gitu ibaratnya. Nah ketemulah yang di tengah-tengah, mungkin di musik juga kayak gitu. Kan ada musik yang secara ini underground banget, belum didengerin orang. Terus ada musik yang umum banget, yang bukan umum banget sih, maksudnya yang mainstream banget, misalkan musik-musik radio lah ya, top chart gitu-gitu. Ya kayak gitu. Nah mungkin yang umumnya itu yang di tengah-tengah, kayak mungkin sekarang gue ngeliat kalau musisi yang umum itu, misalkan gue nggak ngejazz ya, tapi takut ngejazz ya. Misalkan kayak Hindia. Ya bisa. Hindia kan jatuhnya kalau misalkan ibaratin musisi kan umum jatuhnya. Udah mainstream ya. Dia enggak mainstream banget, enggak sebenarnya, tapi secara independen banget juga enggak gitu. Kayak gitu sih. Cari sweet spotnya. Contoh lain perunggu. Oke. Jadi dia menurut gue formulanya tuh bagus banget karena secara artistik seleranya mereka oke kan, Foo Fighters dan segala macam gitu.
rock tanggung kan bahasa mereka kan. Iya benar. Terus tagline-nya band rock pulang kantor. Ya kayak gitu-gitu itu memudahkan orang yang tidak tahu karya lo untuk punya gambaran, setidaknya gambaran singkatnya musiknya seperti ini gitu. Oke. Kalau secara kalimat keresahan kaum pekerja urban. Jadi lagu rock, ya udah kegambar dong. Iya. Lu belum dengerin lagunya udah tahu tuh udah kayak tahu gimana lu. isinya. Atau yang perlu disclaimer itu ya untuk akhirnya orang bisa lebih paham sama konteks yang dibawakan lewat lagunya gitu. Kalau dari konten lu harus ngebedah pain point-nya dulu sebenarnya. Jadi maksudnya kalau di konten pemain besarnya konten review film gitu ya. Siapa gitu. Nah lu cek tuh pemain gedenya siapa. Kalau gua waktu itu nggak ada. Lawan gua media Win. Yang media yang gitu-gitu aja menurut gua gitu. Yang ada KPI-nya lah jurnalisnya gitu. Nah yang harus lu telusuri adalah pemain gede di review film di lokal siapa. Di TikTok secara spesifik. Lalu mungkin bahasanya tuh disesuaikan dengan film yang lu bahas. Sekiranya film sore ya lu bisa pakai bahasa lu. Tapi kalau film yang lebih umum gitu ya kayak Jumbo, mungkin lu bisa pakai bahasa yang lebih enteng. Kalau film Merah Putih One for All. Pakai bahasa apa ya? Gue bingung kalau bahasa apa. Bahasa apa yang siap komandan. Pakai bahasa pengolah namanya. Mohon arahannya komandan. Bahasa itu Win. Itu bener itu. Bener. Kan konten lu udah established nih. Yang emang tolak ukur Established tuh apa? udah apa ya? Udah pasti top lah gitu ibaratnya. Udah pasti FYP. Ya nggak sih? Belum tentu sih, cuman gak apa. Oke, misalnya once emang udah konsisten FYP nih. Terus tiba-tiba drop nih atau belang-belang ada yang FYP ada yang enggak gitu. Lu akan tetap konsisten bikin konten dengan gaya lu atau mungkin lu cari sweet spot baru, format baru untuk akhirnya bikin itu tetap stabil lagi gitu si konten-konten lu ini. Dua-duanya ya. Jadi gue kan cukup kompromi ya orangnya. Awalnya itu mungkin gue dilihat asing karena ya tadi ya identitasnya gue nggak jelas siapa, ngomongnya kayak gitu kuat gitu secara impresi orang tuh buat nyimaknya. Tapi sekarang di TikTok view gue turun sebenarnya, tapi di IG yang rame. Oke. Nah itu gue ngelihat polanya berarti ya mungkin ada algoritma dan segala macam gitu ya. Cuman yang gue pegang satu, gue nggak mau disetir algoritma satu. Tapi gue harus tahu cara mainnya. Jadi gue nggak kelihatan goblok gitu. Jadi prinsip hook dan segala macam itu masih gue pakai lah penulisannya. Yang kedua, kenapa gue pengen nyebar strategi deck dan segala macam kerangka konten gue itu agar gue bisa mengevaluasi gitu kayak formula yang ini berhasil gitu. Okay. Jadi nggak harus gue yang trial and error. Nah kemarin ya dari 5 orang itu dari 10 konten kreator ada 5 lah yang gede sekarang yang persis kayak gue kontennya. Kemarin pas Spotify di boykot konten gue rame kan, tapi ada yang lebih rame lagi. Nah dia tuh menggunakan bahasa praktisi, bahasa tongkrongan gitu. Terus gue pelajari, berarti nggak selamanya orang suka sama pembawaan gue, tone gue, entah mungkin karena gue lagi belum mandi lah, muka gue masih ngantuk gitu kan. Itu orang lebih nginjek, lebih napak bahasanya. Nah itu teman gue juga, jadi dengan begitu ya gue bisa pelajarin juga. Jadi ada sweet spotnya lah antara lu egois sama yang lu kerjakan dan lu berbesar hati nahan itu semua. Lalu ada ruang-ruang buat evaluasi lah. Biar kita nggak jadi orang tua kolot kali ya. Cara saya paling benar. Enggak juga sih, ada juga yang lain pasti. Tapi di satu sisi lu pernah gak kayak nyalahin penonton gitu justru? Ini konten udah bagus banget gue bikinnya, lagunya udah oke banget gitu. Tapi kok nggak kena nih gitu. Ada cuman jarang. Lebih sering tuh ya kayak misalnya konten gue yang lama gue tonton, ya pantas aja sih lu nggak disimak orang. Okay. Ada satu kesalahan yang iya sih bagian sini gue salah. Yeah. Jadi lu ini repotnya ya kontennya. Lu harus cukup egois sama yang lu bikin, tapi lu juga harus cukup rapuh untuk memberi ruang dikoreksi dan dikasih input sama orang. Itu ngebalance keduanya tuh, seninya di situ bro. Bijak banget bang. Yes. Langsung balik. Terakhir bang Hung. Udah deh. Nanti kita camping lanjut ngobrolnya, nggak usah direkam ya. Kita butuh rekomendasi nih bang. Band-band yang 5 band yang wajib kita dengerin sekarang.
Wajib nih ya. Wajib kita dengerin sekarang. Wajib mah sholat Win. Ini kan 5. Oh, iya. 5 band. Band musik itu haram kalau Jelek. Aduh. apa aja. Rekomendasi band yang emang menurut lu lagunya itu oke banget lah untuk wajib kita dengerin gitu. Atau apapun kondisinya yang yang mungkin bisa ngebangkitin semangat kita juga untuk ngejalanin hari-hari gitu. Atau yang kira-kira akan menurut lo oke nih. Iya. Gitu. Kayak gue tuh kenal lu awal-awal 6 tahun yang lalu. Iya ya, selama itu. Iya udah lama gue kenal lu 2019. Gue kenal lu sendirian sambil ngedit dengerin lagunya Hindia. Iya. Ini lagu apa sih? Hindia belum established loh. Belum. Belum yang lagunya baru evaluasi. Wah, itu mas evaluasi kayak saat sampai makan siang gue puter. mas bertato ini di satu ruangan kecil muterin lagu itu mulu, sampai yang lain apal gitu. Dan itu belum established, oke udah lumayan ada gigsnya, cuman belum rame gitu. Belum. Nah menurut lo yang akan kemungkinan kayak gitu dari salah 1-5 itulah nggak apa-apa. Ini kerjaan Ki Joko Bodo sebenarnya, bukan kerjaan nggak apa-apa. Ini kan sesuai analisa lu yang akhirnya selama 7 tahun ini di balik layar dari industri musik ngelihat potensi-potensi musik yang emang akhirnya ini lagunya oke emang punya pasar, atau emang lagunya sekalipun emang belum ada pasarnya, once didengerin sama orang pasti bakal setuju banget sama lagu ini gitu. Mungkin gak akurat semua ya, cuman yang dekat itu pasti ini Petra, album barunya, senang oke, sedih gak apa-apa. Petra Siombing. Iya, jadi cari tengahnya, stoiknya gitu. Ini buat orang-orang yang ya dia udah cukup kenal dirinya, dia tahu dia kalau capek ngapain, kalau seneng ngapain. Nah ini tengah banget nih, stoik banget nih. Satu, mindful banget. Terus yang jelas, walaupun gue belum dengar album keduanya Perunggu, ini kayaknya pas gue ngomong ini belum ada judulnya sih. Cuman kalau udah nggak apa-apa. Judulnya sebenarnya ini nanti di blip aja ya. Judulnya Dinamika. Oh, okay. Secara judul kan lu udah tahu kan, dinamika ya naik turun dan sebagaimana hidup gitu. Gue yakin itu akan laku banget lah. Oke. Per kita take sekarang Perunggu yang denger 2 juta kan. Mungkin bisa ke 10 juta gara-gara album itu. Ini lu udah dengerin early? Iya udah dong. Oh, tapi emang belum dipublish gitu ya? Iya, privilege gue sekarang gitu. Kalau ada mau rilis denger duluan ya, aman, thank you. Oke. Album kedua Perunggu, nanti di blip aja Dinamika. Terus ada band Bogor namanya Rek. Itu band yang tadi gue dengerin. Album covernya gini Win. Oh bayi ya, kaki bayi. Nah, ini gue ngelihat surat cinta dari kita yang udah gede ke kita yang kecil. Nangis lu banget dengerin ini. Ini bagus banget, semua harus dengerin. Lalu kalau mau yang agak pahit, maksudnya agak pahit tuh udah kayak kopi nih Win. Jadi lu misalnya Perunggu kan kopi susu gula aren. Kopi hitamnya tuh ada nama band 1/4. Ini tuh pesimis banget, muram banget. Liriknya tajam, beropini, tapi ya gitu kayak pesimis sama hidup lah. Okay. Yang keempat anjing, nomor 4 1/4. Namanya 1/4. Iya, nama ini 1/4. Judulnya Semoga Beruntung Nasib Buruk. Anjing, pesimis banget. Iya. Nah, udahlah hidup makin aja. Dari nama aja Feng Shui-nya jelek banget. 4. Asli. 4 kan kurang bagus ya. 1/4 tapi. 1/4. Ini pesimis banget, muram banget. Mantap. Yang terakhir mungkin albumnya temanku lah, Bass Boy. Oke. Album barunya tuh Parah Maksimal. Okay. Paramek judul albumnya. Itu tuh real dari misalnya kita tahu lah Jakarta dan hustle-nya apalagi industri musik ruwet gitu kan. Tapi ini dari sudut pandang orang daerah yang merantau yang sudah menyelesaikan kesulitan ekonomi. Jadi ada masalah-masalah lain yang seperti pertemanan, eksistensi, tujuan dan mau berapa lama melakukan hal ini dibahas di album itu. Okay. Secara alur tuh oke banget. Yang terakhir dia kayak kontemplatif gitu loh, kayak mau ngejar apa lagi sih. Kedepannya juga duit makin ke depan harus makin banyak. Mobil juga makin ke depan makin bagus. Mau ngapain sih gitu lah. Eksistensi banget. Tapi Bang, gue kan lu nambah-nambahin lu ya. Iya, penasaran nih once ketika lu ngejelasin 5 hal tadi, maksudnya sebagai pengamat musik dan mungkin gue sama Didi. Bejir, pengamat musik gue Win. Konten kreator pengamat musik kan bener kan? Ben Sleo nih gue. Udah boleh, maksudnya kita udah boleh menganggap lu sebagai pengamat musik belum nih? Kalau orang yang ngomong bebas, kalau gue belum.
Oh lu merasa Ya, dulu kalau belum. penilaian orang bebas. Oke. Silakan Mas Erwin. Tapi gue ngerasa nih sebagai pendengar musik yang setengah-setengah yang nggak fulfill, nggak into banget musik. Gak dapet maknanya gitu ya. Maksudnya dapet cuman nggak Gak resonate with you. beberapa musik resonate, cuman kayak nggak semua musik resonate, cuman gue ngerasa di beberapa tahun kebelakangan ini tuh lagu-lagu cinta justru nggak booming. Maksudnya mungkin booming, cuman nggak apa ya? Gak skala nasional gitu ya. Gak skala viral nasional gitu dan ya. bahkan di TikTok tuh lagu-lagu yang digunakan tuh bukan lagu-lagu cinta lagi kebanyakan gitu, tapi lagu-lagu yang emang bentuknya tuh kontemplatif dan lain sebagainya. Itu menurut tuh kenapa bang? Situasi apa yang akhirnya menggeser selera masyarakat terhadap lagu cinta ke lagu-lagu yang emang bahasa itu lebih personal gitu untuk mungkin nyari validasi terhadap diri sendiri, situasi diri sendiri. Nah itu kenapa menurut lu? Jadi sebenarnya Indonesia merdeka tahun 2000. Enggak Win. Jadi memang musik itu ini abis nih kalau yang ngedit lu kan mampus lu. Oke. Udah uncut aja deh gue. Janji. Ini kali ya paling mudah tuh regenerasi. Kita bisa lihat dari setiap generasi konfliknya berbeda, kepekaannya berbeda. Sekarang mungkin dulu laki-laki kan harus tangguh, tough guy gitu kan kelihatannya. Tapi kalau sekarang karena mungkin apa ya, zamannya makin makin baju. Zamannya makin maju, kepekaan orang makin kenceng sama isu-isu yang sebenarnya di luar perut. Masalah mental tuh kan di luar perut kan. Ketenangan batin tuh di luar perut kan. Karena masalah kekenyangan itu udah terselesaikan, semakin merata gitu ya. Jadi orang makin peka sama ya mental, kesehatan mental, ketenangan batin dan lain sebagainya lah. Karena narasi tentang perjuangan dan hustle day to day kayak yang zaman bapak kita alami udah hampir nggak ada, udah terkikis. Jadi orang butuh narasi baru untuk ditelusuri kali ya. Untuk dipikirin gitu Untuk dipikirin gitu ya. Karena ya zaman dulu kan musiknya perlawanan, ngelawan rezim dan segala macam gitu sampai sekarang sih. Tapi di Inggris dominannya tahun segitu kayak ini Black Sabbath misalnya. Ini band muncul karena tahun segini, tahun 70 atau 60, narasi tentang agama tertentu lagi kenceng banget. Nah band ini bikin tandingannya, sesimpel itu. Jadi sebenarnya permasalahan apapun yang dirasakan satu generasi, akan muncul nanti ruang-ruang perlawanan dari situ. Gitu semua sebenarnya. Nah platformnya selalu musik, selalu seni. Seni. Iya. Tapi yang mudah dicerna emang mudah diitin musik mungkin ya. Karena musik kan propaganda sebenarnya kan. Salah satu bentuk ajakan yang sebenarnya tersusupi gitu. Jadi seru. Jadi kayak ini ruang-ruang yang tidak bisa dibredel gitu ya. Anjing. Gue udah tangkap bro. Istirahat lo kata-kata. Film. Iya dia mau ngelawan rezim dia. Habis itu kita bikin ya. Maksudnya gue ngerasa jadinya emang konteksnya sekarang orang-orang jadi lebih berani untuk menjadi vulnerable. Sebutannya apa? Vulnerable. Iya vulnerable. Jadi gitu. rapuh. Jadi rapuh, sorry. Karena gue ngomong kemarin di Vindes juga ngomong gitu gue. Menurut gue yang laki banget adalah yang berani mengakui kerapuhannya. Oke. Jadi kalau lu sama lu belum ngaku kayak gue gini nih, belum laki. Udah itu laki. Menurut gua udah cukup menutup ya. Maghrib lagi. Azan bro. Sudah penutup yang sangat baik. Lo ada statement terakhir gak bang buat pendengar-pendengar sana yang mungkin sekian. Anjing. Thank you. Itu akan jadi TikTok. Nggak itu jadi cliffhanger aja cliffhanger. Oke, thank you Bang Frung sudah mampir di sini. Sama-sama Nek Erwin.